And Halo, nama gue Kerindra dan ini monolog gue. Terima kasih nih udah diundang ke rumah Stand Up Indo nih. Selamat juga untuk Bung Ajis, Presiden pertama Stand Up Indo yang memberikan yang pertama kali bisa nyewa kantor sebenarnya. Kita berikan kantor dan Stand Up Indo. Disuruh cerita katanya ya, cerita. Saya tuh sebenarnya ceritanya nggak banyak ya di hidup tuh ya gini-gini aja sebenarnya. Terus palingan ini ya, pengen coba bukan meluruskan ya, tapi kayak dulu tuh sering dibilang kan kalau mamanya kayak mungkin beberapa, nggak banyak yang mungkin nonton ini tahu materi saya seperti apa, tapi kan katanya tuh agak sedikit bermasalah lah. Nah, itu banyak yang bilang kalau orang itu harus entah menderita atau entah di kehidupannya bermasalah untuk menceritakan sebuah materi-materi yang sifatnya mungkin sensitif atau apa gitu. Kalau saya pribadi sih enggak ya, kalau mamanya saya disuruh untuk menderita dulu baru membawakan materi-materi yang saya biasanya saya bawakan itu ya susah kejauhan saya. Saya tuh dibanding hidup susah tuh lebih, daripada ke hidup susah tuh lebih dekat ke lucu soalnya. Jadi apa agak susah. Kalau ditanya ya kenapa bisa kayak begini, setelah dipikir-pikir tuh sebenarnya kayaknya gara-gara dulu tuh di zaman saya SMP, SMA tuh saya suka ini dulu baca-baca Kaskus Fight Club tuh. Kaskus Fight Club. Dulu tuh Kaskus tuh masih forum paling gede lah di Indonesia. Tuh salah satu yang paling saya suka tuh Fight Club. Karena dulu kan BB17, terus habis itu dulu tuh sama FJB ya. FJB itu juga tuh rame, sama Fight Club, 3 itu yang rame. BB17 saya nggak kesana karena saya nggak suka bokep. Terus habis itu FJB dulu juga belum ada duit, jadi cuman ngeliat-ngeliat juga buat apa. Nah, Fight Club ini gak tau, saya ada kecenderungan untuk ngebaca di situ terus kayak ketawa saya, jadi balik sekolah sambil makan gitu baca-baca Fight Club. Nah, dulu itu selalu ada di Fight Club tuh kan orang-orangnya gila ya, ini kayaknya juga sebenarnya ini mereka operator warnet yang ribut aja sebenarnya kan. Nah, itu tuh jadi tuh suka ada kayak setiap tiba-tiba ada thread kan gitu. Tiap thread itu Fight Club ribut kan, ribut itu pokoknya Fight Club itu ada judulnya gitu loh. Ada judulnya yang setiap judulnya itu sebenarnya cukup lucu, dan yang biasanya yang ribut-ribut itu ada suku ada, tapi nggak terlalu lucu. Yang agama-agama gitu menurut saya lucu banget soalnya waktu itu. Jadi kayak dulu tuh ada thread kayak yang Kristen masuk. Nah kalau yang kayak gitu tuh udah pasti yang bikin orang Islam, karena dia nggak ngebedain kan Kristen sama Katolik tuh masuk gitu. Nah masuk nih. Nah di setiap thread itu tuh kan di setiap forum itu kan ada moderator ya. Nah ini moderator di Fight Club itu salah satu yang paling nggak guna. Karena dia tuh cuman itu orang ribut, ngata-ngatain semua agama-agamaan, rusuh banget gitu. Terus habis itu si thread ini nggak pernah misahin apa-apa. Nggak pernah misahin apa, pas udah terakhir itu dia cuman bilang, ya threadnya sudah penuh, harap bikin thread baru. Cuman gitu doang, penuh doang, kata-katanya nggak keru-keruan gitu. Nah terus jadi setiap ada, jadi udah ribut gitu kan, ngata-ngatain agama, udah mulai ke suku juga. Terus habis itu tiba-tiba si threadnya ini nggak pernah misahin, terus pas udah si moderatornya nggak pernah misahin, terus habis itu pas terakhirnya cuman bilang gitu, thread sudah penuh gitu. Bikin thread baru, dibikinlah itu thread baru. Judulnya sama. Yang Kristen masuk 2, ada belakangnya gitu. 2. Nanti abis lagi yang Kristen masuk 3 gitu, jadi sampai ke 20 banyak banget gitu. Dan isi-isinya tuh nggak ngerti nih orang-orang ini makan apa kerjaannya. Gila sih sebenarnya. Itu yang paling berkesan dulu tuh ada yang kayak gini. Ini berarti itu udah berapa tahun yang lalu tuh ya? 20 tahun yang lalu lah. Baca tuh, tapi sekarang masih beberapa tuh masih berkesan. Ini salah satunya kayak ada si di ini nih, di si Kristen masuk tuh ada yang membela nih dari mungkin orang Katolik atau orang Protestan gitu, bilang, wah gila kalau gue masih cari tukang itu harus males yang Islam, soalnya kalau Jumatan istirahatnya lama tuh anjing banget. Gue kayak anjing sampai sekarang
Gue sih kalau Jumat lama nih anaknya cari yang Ambon, dikira Ambon gak ada yang Islam apa. Nah udah nih kan, udah selesai pokoknya ribut gitu. Terus habis itu ada lagi yang balas nih kan. Itu kan biasa kalau sekarang tuh kalau di Twitter ada quote tweet. Kalau dulu kan kayak di reply gitu lah. Jadi itu di copy dulu terus di reply. Di reply gini loh. Alah lo dasar orang Cina. Lu pasti kuliahnya di Mangga 2 ya, sarjana potong babi. Aduh anjing. Sarjana potong babi tuh dari mana anjing? Jadi kalau sarjana kan berarti lu udah lulus kuliah potong babi itu kan. Nah, terus habis itu wah itu rame sih, ribut. Terus habis itu dan pas ribut nih ada tiba-tiba satu orang yang kayak berusaha menengahin. Kayak ini orang bijak nih mungkin kayak gimana ya? Ya pengen mencoba menengahi aja lah. Dia pengen kayak bilang kayak, oh ini saya walaupun pokoknya dia ngomong gini deh, ini saya keturunan Tionghoa, saya Islam, terus lupa gue ngomong apa. Di-quote sama orang nih, di-quote terus bilang, alah mana ada Cina Islam, bohong, digituin anjing. Itu tuh emang, itu ternyata yang membentuk saya sampai sekarang kayaknya tuh Fight Club Kaskus ya. Sama ada satu lagi nih yang ada. Jadi kan dulu nggak cuma itu aja threadnya ada juga yang kayak satu tuh kayak yang Katolik masuk gitu. Nah itu pasti yang bikin orang Protestan. Karena nggak mungkin kalau mamanya orang Islam yang bikin itu sudah pasti dia langsung semuanya dikristenin aja. Nah itu ribut tuh Katolik. Kadang-kadang saya juga suka masuk ke room kayak gitu. Cuman pengen tahu aja, pengen lucu-lucuan aja ngeliat kan. Ribut kan ya, ribut Katolik Protestan ribut. Terus abis itu ada nih lagi ribut itu di bawah di quote nih sama satu orang. Ini saya yakin orang ini orang Islam yang billingnya udah mau habis nih. di warnet. Nah kayaknya nih boleh nih satu dua kata lah ya sebelum billing habis. Di quote itu lagi ribut-ribut itu kayak random quote, lupa yang di quote apa, terus dia bilang gini, kalian ini dua-duanya Cina kenapa ribut dah? Gitu doang anjing. Gitu di menurut dia tuh sepakat. Itu kayaknya itu yang membentuk, kalau ditanya kenapa saya kayak gini tuh yang membentuk saya berarti Fight Club Kaskus sebenarnya. Terus abis itu apa lagi ya? Dia seiring dengan makin gede dibilang kayak kenapa bercandanya seperti itu? Sebenarnya nggak ada alasan khusus sih. Nggak ada alasan khusus kalau dibilang kenapa nggak bercandain hal lain ya nggak selucu itu aja, nggak selucu Fight Club, nggak selucu Fight Club, nggak selucu Fight Club gitu loh. Jadi sebenarnya kayak pengennya kayak mungkin di diri saya tuh ada yang pengen relive the moment yang itu. Saya nggak pernah waktu Fight Club tidak pernah beradu argumen atau apa, nggak pernah sama sekali. Cuman kayak baca terus ketawa sambil makan dulu kan kalau habis pulang sekolah. Gitu aja. Jadi nggak ada hal khusus lah kalau mau itu. Terus habis itu mungkin karena di tongkrong saya juga bercandanya seperti ini, juga banyak yang nanya, emang apakah nggak pernah ada yang merasa tersinggung kalau di tongkrongan? Ya enggak. Terus habis itu saya juga tidak pernah kayaknya ngejual kayak beberapa kan juga nawarin kan, kayak si dulu pernah Panji tuh nawarin untuk jual digital downloadnya. Saya nggak pernah jual ya, takut bermasalah aja ya. Males kena polisi juga, males. Terus habis itu kalau dibilang takut ya mungkin takut ribet sebenarnya. Lebih takut ribetnya sih, kalau orang-orangnya biasa aja sih. Terus habis itu apa lagi ya? Saya itu juga termasuk nggak terlalu takut ya kayaknya, tahu anaknya akhirnya tahu bapaknya seperti apa gitu, karena kan kadang-kadang orang suka bilang gini ya kayak, saya kan tidak mau dilahirkan gitu. Kalau mamanya orang tua tuh ditanya kalau boleh milih juga belum tentu pengen lahirin anak kayak lu sih. Jadi ya jangan serta-merta langsung kayak ngomong, wah ini orang tua saya nih nggak perhatian sama saya gitu. Wah ini saya tidak mau dilahirkan di keluarga seperti ini gitu ya. Orang tua lu juga belum tentu mau punya. Kalau lu bisa ditukar tambah, lu juga ditukar tambah kali. Jadi pastiin dulu lu tuh nggak kayak tai baru bilang gitu ke orang tua lu gitu. Nah abis itu gue dulu kalau soal anak ya, kadang-kadang kan orang kayak bilang nih nanti tuh kalau anak, mungkin ini bukan keluarga saya pribadi ya, tapi sering kali orang tuh bilang kayak, pokoknya itu kita harus demi anak gitu loh. Maksudnya kayak kadang-kadang tuh anak, jangan sampai kita menyakiti anak segala macam gitu ya.
Ya tergantung lah, keluarga tuh tergantung. Ada juga sih, tau gak sih kayak teman lu nih yang kayaknya badung banget gitu, kalau mamanya dia ditampol sama bapaknya, lu kayak, oh ya emang patut ditampol sih. Mungkin juga pendekatan gue ke anak juga mungkin akan seperti itu gitu. Bukan berarti gue kayak bilang, ayo tampol anak Anda, enggak. Cuman itu mungkin saya saja. Saya tidak bilang Anda harus mukul anak Anda. Dan kalau mamanya kayak, soalnya contoh-contoh di sekitar saya tuh mungkin juga kurang banyak ya. Ada yang sama orang tuanya ya bukan dikasarin sih. Ya mungkin ada yang main tangan gitu. Yang depresi ada, yang sukses juga ada. Jadi nggak bisa langsung bilang kalau dipukul itu anaknya langsung nanti anaknya langsung depresi tidak sukses gitu ya. Nggak serta-merta gitu juga. Terus habis itu kalau mamanya orang tuanya broken home, terus anaknya jadi depresi, jadi segala macem, ya nggak juga gitu. Ya ada yang depresi orang di sekitar saya ada, tapi yang happy juga ada gitu. Jadi teman saya tuh ada tuh satu ya, cerai nih, anak orang kaya kan. Anak orang kaya, cerai, terus habis itu dia tinggal sama bapaknya apa ya? Ya bapaknya tentu kaya kan. Terus habis itu ibunya itu nikah sama orang kaya juga gitu. Nah jadi dia itu tuh sebenarnya kalau pas lihat hidupnya happy aja gitu kan, nggak apa-apa. Soalnya kayaknya tiap lebaran dia double income, karena dua-duanya kan ngasih angpaunya jadi double gitu loh. Jadi kayaknya kalau mungkin kalau cerai sih, kalau kaya kayaknya no problem sih ya. Itu aja sih kayaknya. Terus apa lagi ya? Apa ya? Anak. Ya ada yang bilang kesannya saya nggak sayang sama anak gitu ya. Ada satu dua orang yang nggak satu dua orang sih. Ada beberapa yang bilang kayak kesan. Enggak sih, sebenarnya sayang aja sih. Ya cuman mungkin cara menunjukkannya sedikit berbeda aja. Saya tipe orang tua yang kayaknya kalau mamanya anak saya gendut atau jelek gitu, saya ngomong duluan. Maksudnya supaya di luar kan dunia tuh kejam, apalagi sekarang dari internet apa segala macam. Jadi ya buat apa ngomong dilembut-lembutin. Ini saya tidak bilang ke kalian semua untuk bilangnya kalau anaknya jelek tuh langsung bilang dari kecil, nggak kayak gitu. Ini saya aja, nggak semua anak bisa kayak gitu. Nah maksudnya jadi nanti kalau tiba-tiba dia dibully atau gimana lah di sosial media gitu, jadi dia tinggal jawab aja, saya udah tahu kok, bapak saya udah nggak sering ngomong gitu ya maksudnya. Jadi dari kecil tuh, tapi kalau dia nggak jelek ya nggak dibilang jelek juga. Cuman kan kita nggak tahu kan, ada banyak lagi anak kecil yang anaknya pas kecil lucu, gede jelek gitu. Ya banyak juga. Terus waktu SD, SMP banyak yang naksir, pas SMP, pas SMA, kuliah belangsak ada juga gitu. Jadi ya mending kalau saya pribadi sih saya aja yang ngasih tahu gitu. Jadi orang lain dia kalau dikasih tahu orang lain nggak perlu kaget. Iya, cerita saya ternyata nggak seru-seru amat ya. Biasa aja gitu. Terus habis itu kalau ditanya apakah saya dark apa enggak. Saya wibu lah saya tuh. Itu aja kali ya. Terima kasih undangannya. Saya Kerindra dan itu monolog gue.